saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua tetap ada di dalam naungan tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu Damai di Dunia. Kita menyanyikannya bersama saudara-saudara kita dari GKI Manyar, Surabaya. PKJ 267, Damai di Dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Sang Raja Shalom, Raja Damai. Kami sungguh bersyukur kami boleh tetap ada di dalam naungan damai sejahtera-Mu yang memungkinkan kami yang berada di berbagai tempat boleh kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian kecil dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Ya Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga kami beroleh hikmat untuk dapat makin memahami maksud kebenaran firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan untuk bisa makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini, teks Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya membacakannya bagi kita semua demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan,
dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Kolose ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik. Unik artinya lain daripada yang lain. Tidak ada persamaan dengan yang lain. Keunikan manusia membuat manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Bahkan anak kembar pun tetap memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Maka perbedaan yang disebabkan oleh keunikan manusia adalah sebuah keniscayaan. Lebih dari sebuah keniscayaan, perbedaan adalah kekayaan yang harusnya membuat kehidupan ini menjadi sangat indah. Bayangkan kalau nada sebuah lagu cuma terdiri dari satu not yang sama, mi 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 mi, atau so 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 so. Tidak enak untuk dinikmati, untuk didengar. Nah, persoalan muncul ketika perbedaan yang ada mulai dipertentangkan satu dengan yang lain. Entah itu perbedaan keyakinan, perbedaan latar belakang etnis, perbedaan sudut pandang, perbedaan kepentingan, dan yang sebagainya. Ketika hal itu terjadi, maka dapat diduga akan muncul konflik, percekcokan, perselisihan, pertentangan. Dan ketika konflik terjadi, maka dampaknya akan merusak kedamaian, damai sejahtera yang semestinya mewarnai kehidupan ini. Ini bisa terjadi di dalam hidup perkawinan, kehidupan keluarga, di tengah masyarakat, antar bangsa, bahkan juga di dalam keberadaan gereja yang mengaku diri sebagai tubuh Kristus. Bukan sekedar merusak kedamaian. Di sana sini konflik yang berawal dari rupa-rupa perbedaan itu bisa dan telah memakan korban. Nah, bagaimana sepatutnya kita menyikapi kenyataan itu? Apakah ada jalan keluar untuk mengatasi kemungkinan konflik karena aneka perbedaan yang ada? Atau menyelesaikannya manakala konflik itu telah terjadi? Teks Alkitab yang kita baca hari ini mengatakan ada jalan yang bisa kita tempuh. Kuncinya adalah seperti yang diperkatakan dalam ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kata yang diterjemahkan dengan memerintah dalam bahasa aslinya menggunakan istilah brabeo. Brabeo, dia memiliki beberapa arti. Menjadi wasit, memutuskan, menetapkan, mengarahkan, mengontrol, mengatur. Itu aspek-aspek pengertian dari istilah atau kata brabeo. Apa
Apa yang seharusnya menjadi wasit, menjadi patokan yang mengarahkan, mengontrol, mengatur perilaku kita, khususnya dalam relasi dengan orang lain? Apa yang seharusnya menjadi faktor penentu ketika kita memilih, memutuskan, menetapkan sikap kita terhadap orang lain? Jawabannya adalah ya, damai sejahtera Kristus. Artinya, kita menghadapi situasi di mana ada aneka perbedaan di antara kita dengan orang lain. Nah, dalam situasi seperti itu, kita harus selalu bertanya pada diri kita sendiri. Kalau aku bersikap, berkata seperti ini, apakah sikapku, perkataanku bersesuaian, cocok dengan damai sejahtera Kristus? Kalau aku bersikap, berkata seperti ini, apakah sikapku, perkataanku akan membuat orang lain mengalami damai sejahtera Kristus? Apakah perkataan dan perbuatanku menghadirkan damai sejahtera Kristus? Kalau jawabannya negatif, maka seharusnya kita membatalkan apa yang akan kita lakukan itu. Menyedihkan, kadang bisa terjadi bahkan di dalam sebuah persidangan gerejawi. Ketika orang berbeda pendapat, bukan cuma ditegaskan bahwa memang ada perbedaan, dan mari kita menetapkan pilihan dari berbagai pandangan yang berbeda. Tapi juga orang bisa mencaci maki, bisa membuli rekan sepelayanannya. Menyedihkan. Saudara, kunci untuk merawat kedamaian dalam menjalani hidup bersama sebagai sebuah komunitas, entah itu dalam skala kecil ataupun besar, adalah ketika kita mau membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Itu sebabnya di dalam ayat 17 dituliskan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Menjadikan damai sejahtera Kristus sebagai wasit dalam kehidupan kita ini berarti kita selalu mau menguji apakah kita bisa mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu kepada orang lain dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa. Bisakah kita memaki-maki orang dalam nama Yesus? Bisakah kita menebar fitnah tentang orang lain dalam nama Yesus? Bisakah kita merusak reputasi orang lain dalam nama Yesus? Dan seterusnya dan sebagainya. Saudara-saudaraku, kalau saja hal ini dengan sungguh-sungguh kita praktikkan dalam keseharian hidup kita, percayalah bahwa perbedaan di antara kita tidak akan menjadi tembok pemisah di antara kita. Aneka perbedaan akan menyemarakan kehidupan bersama yang kita jalani, karena setiap anggota sebuah komunitas, apakah itu keluarga, apakah itu jemaat, apakah itu lingkup yang lebih luas, mau menundukkan diri, menundukkan kehendak diri pada kehendak Kristus, sumber damai sejahtera sejati itu. Tuhan
menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya di dalam persekutuan kasih Allah. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 191, Dalam Roh Yesus Kristus. Kita menyanyikannya bersama saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur. Kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Sang Raja Damai, kami beroleh jalan untuk merawat damai di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang lain. Mampukan kami untuk selalu mau mencari kehendak-Mu, menjadikan kebenaran-Mu di dalam Kristus, menjadikan damai sejahtera Kristus sebagai wasit di dalam setiap perkataan, setiap perbuatan yang kami lakukan. Sehingga dengan demikian, kehadiran kami sungguh boleh menjadi alat damai sejahtera-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari yang baru ini. Mampukan kami untuk terus bersandar hanya kepada-Mu,
menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami, agar kami tidak tersesat. Berikanlah berkat-Mu yang cukup kepada setiap kami, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan, dalam wujud kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing. Berkat-Mu yang memberikan kecukupan dalam penghidupan kami. Dan di atas semua, peliharakanlah keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.